أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting di dunia ini yang selalu harus lagi dan lagi kita bicarakan, kita mudzakarahkan, kita dengarkan, kemudian kita sampaikan lagi kepada orang lain adalah perkara agama. Karena hakikatnya seluruh apapun yang ada di dunia ini selalu ada dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Allah menciptakan kita di muka bumi ini karena ada hubungannya dengan agama. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat mana hamba-hambanya yang mau mengamalkan agama dan mana hamba-hambanya yang tidak mau mengamalkan agama. Hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara apapun, kejadian-kejadian yang menimpa kita di dunia pun juga Allah hubungkan dengan agama. Hakikatnya perkara yang datang kepada kita ini semua ujian, dan ujiannya ada hubungannya dengan agama. Contohnya ketika seseorang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika dia kaya, dia mau infakkan hartanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia kaya, apakah dia mau membantu orang-orang fakir dan miskin? Ada yang mulia, ujian ada hubungannya dengan agama. Begitu pula ketika seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang yang miskin misalnya, maka sebenarnya itu adalah ujian yang ada hubungannya dengan agama juga. Ketika dia menjadi orang miskin, apakah dia bersabar atau tidak? Kalau dia bersabar menjadi orang miskin, maka nanti dia akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Dan orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa di akhirat nanti, ketika datang waktu hisab, dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang-orang yang ketika sedang menjalani penghisaban tiba-tiba nyelonong masuk dalam surga. Maka dicegat oleh para malaikat, kalian belum dihisab kok nyelonong masuk dalam surga ini. Maka mereka mengatakan, kamu mau menghisab kami apa? Harta benda kami enggak punya, apalagi pangkat jabatan. Kami sama sekali tidak punya. Akhirnya para malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada hamba-hambamu nyelonong masuk dalam surga ya Allah. Maka Allah firmankan kurang lebihnya, biarkan saja mereka masuk dalam surga, karena memang tidak ada punya apapun yang bisa dihisab. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pangkat jabatan,
menjadi seorang pejabat misalkan, itu pun juga sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau menunaikan amanah-amanah sesuai syariat daripada agama Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita tidak mau menunaikan syariat agama. Tadi yang Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika kita dididik menjadi seorang rakyat, itu pun juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi seorang rakyat, apakah mau taat kepada ulil amr atau pemimpin yang ada di tempat kita. Semuanya sedang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala turunkan para anbiya rasul alaihi wasallam pun juga karena ada hubungannya dengan agama. Mereka lah yang membawa berita kepada kita tentang agama, memberitahu, beliau-beliau yang memberitahu kepada kita mana jalan yang lurus yang harus kita ikuti, mana jalan yang salah yang harus kita jauhi. Semuanya datangnya para anbiya rasul alaihi wassalam, semuanya ada hubungan dengan agama. Bahkan diturunkannya kitab-kitab Al-Quran, sebelumnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya karena ada hubungan dengan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga karena ada hubungannya dengan agama. Hadirin yang mulia, dunia tempat ujian, kiamat tempat pengumuman, surga atau neraka tempat pembalasan. Semuanya ada hubungannya dengan agama. Hadirin yang mulia, dunia tempat ujian, akhirat kiamat tempat pengumuman, kemudian surga atau neraka adalah tempat pembalasan. Semuanya ada hubungannya dengan agama. Maka penting sekali untuk kita selalu membicarakan kepentingan agama supaya selalu ada dalam diri kita ini. Hadirin yang mulia, kalau ada agama dalam diri kita, maka apa hasilnya? Hasilnya akan nampak di dunia sebelum nanti Allah balas yang sempurna di akhirat nanti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Hadirin yang mulia, kalau orang mau mengamalkan agama di dunia ini, maka nanti akan tampak hasilnya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Allah akan berikan keberkahan hidupnya di dunia. Berkah itu apa yang mulia? Apakah berkah itu banyak? Tidak. Berkah itu kata para ulama adalah datangnya kebaikan yang tidak disangka-sangka. Itulah keberkahan. Contoh yang mulia, contoh perkara yang berkah di dunia ini yang nampak di hadapan kita apa? Contohnya adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Sebuah bangunan yang sederhana, bentuknya hanya kotak begitu saja, tidak ada aneh-anehnya, hanya kotak saja. Tetapi karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh umat Islam berduyun-duyun, bahkan mengeluarkan uang yang sangat banyak, antri demi untuk melihat bangunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Inilah contoh perkara, contoh bangunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, berkah itu ada, berkah itu nyoto. Contohnya yang mulia, dalam sebagian ayat disebutkan Sayyidina Abu Hurairah pernah diberi oleh baginda Rasulullah SAW sebuah kantong. Sebuah kantong yang isinya adalah kurma. Maka mulai zaman diberi Nabi, kurma itu diambil oleh Sayyidina Abu Hurairah tidak habis-habis, dimakan tidak habis. Baginda Nabi wafat zaman Sayyidina Abu Bakar, kurang lebih 2 tahun setengah, dimakan juga kantong yang sama, tidak ditambah lagi, tidak habis-habisnya. Di zaman Sayyidina Umar kurang lebih 12 tahun juga tidak habis-habis kantong diambil kurmanya. Hadirin yang mulia, inilah contoh keberkahan. Ketika di zaman Sayyidina Utsman terjadi ikhtilaf perkelahian antar umat Islam, akhirnya Allah angkat keberkahan, kantongnya hilang. Inilah bahayanya ikhtilaf atau perkelahian, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan nusratullah.
Bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang Islam saling berkelahi satu sama lain, maka Allah tidak akan menurunkan pertolongannya. Terus siapa yang menang? Yang menang yang paling kejam. Maka kita betul-betul hindari perkelahian antar umat Islam. Kalau ada orang menyakiti kita, jangan kita balas menyakiti, tetapi kita doakan kebaikan. Insyaallah yang mulia. Insyaallah. Baginda Rasulullah SAW suatu ketika duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka datang orang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, dicaci maki. Sayyidina Abu Bakar Siddiq hanya diam saja, dan baginda Nabi SAW tersenyum-senyum melihat ini. Selang tidak berapa lama, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq membalas caciannya ini. Begitu dibalas caciannya, langsung baginda Nabi berdiri pergi meninggalkan majlis tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq heran, ya Rasulullah, tadi kami dicaci maki, engkau tersenyum-senyum. Ketika aku balas dengan satu kalimat saja, engkau langsung pergi. Kenapa ya Rasulullah? Nabi bersabda, ketika kamu dicaci maki dan kamu diam, maka saya lihat malaikat membantu kamu membalas cacian-cacian orang tersebut. Begitu kamu membalas caciannya orang yang mencaci maki kamu, maka aku lihat malaikat pergi dan setan datang mulai ikut-ikutan duduk di majelis ini. Maka aku pergi dari majelis yang di situ ada setan. Hadraji katakan, inilah pentingnya ketika kita ini dicaci maki, dituduh, difitnah dan lain sebagainya, tidak perlu kita menjawabnya, tidak perlu kita berklarifikasi. Insyaallah yang mulia. Insyaallah. Ini penting yang mulia, tunjukkan akhlak yang baik. Kita hindari betul ikhtilaf, kita hindari betul perkelahian supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beruntunglah kalau kita ini menjadi orang yang dizalimi. Karena orang yang dizalimi selalu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanuhlikan nadzalimin. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan orang-orang yang zalim. Maka di Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, kalau kita mau di tempat kita, rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Amalkan agama di rumah kita, maka Allah akan berkahi rumah kita ini. Kalau kita ingin kantor kita ini menjadi kantor yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan agama sungguh-sungguh di kantor kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kantor kita. Kalau kita ingin keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan agama sungguh-sungguh dalam keluarga kita, maka nanti keluarga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, dimanapun agama diamalkan, di situ nanti keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan curah-curahkan tidak habis-habisan. Dalam keluarga kita yang mulia, kalau kita hidupkan agama, suasana akan berubah. Suasana akan berubah. Suasana akan berubah menjadi suasana agama. Dahulu sebelum kita hidupkan suasana agama, ketika suami mau berangkat kerja, maka istrinya pesan, Pak, kerja yang sungguh-sungguh. Tetangga-tetangga kita rumahnya sudah keramik, rumah kita masih tanah saja. Kapan mau dikeramik ini? Maka suami jawab, loh, malah enak yang tanah. Enak bagaimana? Loh, rumah kita tanah. Anak kita kalau ngompol nggak perlu ngepel, meresap dengan sendirinya. Ada yang mulia, nanti tetangganya beli mobil, istrinya marah-marah, Pak, kerja sungguh-sungguh. Tetangga sudah beli mobil, kita ini naik kendaraan setirnya lurus terus. Lihat itu, kok ya ganti setirnya yang bulat begitu. Oh iya, nanti tak ganti lengser setir motor kita biar bulat seperti tetangga kita. Ada yang mulia, ketika suasana agama tidak ada di rumah kita, terjadi suasana panas. Kenapa? Yang masuk dalam keluarga kita suasana dunia, suasana keagungan dunia, suasana kebesaran dunia. Melihat dunia yang ada di sekelilingnya terasa pengen, terasa hasad dan lain sebagainya. Melihat tetangganya memakai gelang emas, marah-marah istrinya, Pak, itu loh,
Tetangga sudah beli gelang, Mas, gelangku masih gelang karet saja. Loh, gelang karet malah enak, enak kuciran gitu. Bisa dipakai ngucir rambut. Oh, yang jedet lambemu. Hadirin yang mulia, itulah suasana di rumah kita apabila tidak hidup suasana agama. Tetapi bila hidup suasana agama di rumah kita, hadirin yang mulia, nanti ketika suaminya mau berangkat kerja, istrinya pesannya itu beda. Pak, saya pesan Bapak ini mau berangkat kerja, tolong cari harta yang betul-betul halal 100%. Saya, istrimu dan anak-anakmu ini sabar miskin di dunia tidak apa-apa, tetapi tidak sabar kalau sampai gara-gara makanan haram masuk ke dalam tubuh kami, menjadikan kami disiksa di neraka. Akhirnya suaminya keluar dari rumah, bekerja dengan hati-hati betul, meninggalkan yang haram, syubhat semua ditinggalkan semuanya. Demi apa? Demi supaya keluarganya selamat daripada siksa api neraka. Ini yang mulia. Bila suasana agama kita hidupkan, dan mudah saja menghidupkannya. Kita hidupkan dimulai dari suami biasa setiap hari ngobrol dengan istrinya, dirubah dari berbicara makhluk diganti berbicara tentang kholik, dari berbicara urusan dunia diganti dengan bicara urusan akhirat. Ini saja. Hari-hari paling suami masuk rumah, dulu sebelum kenal dengan usaha agama, usaha dakwah, maka masuk rumah paling suaminya, makan apa hari ini? Lauknya apa? Ya, lauknya tempe, tempe lagi. Lauknya apa ini? Sambal, Pak. Sambalnya pedas sekali. Ini mesti kamu buat sambal sambil marah-marah ini. Sayurnya asin sekali, kejatuhan upil ya. Hadirin yang mulia, kenapa begitu? Karena suasana atau pembicaraan agama belum ada dalam keluarga kita. Tetapi bila suasana agama ada dalam keluarga kita, nanti beda. Suami masuk rumah, assalamualaikum. Ini yang mulia, kata para ulama, masuk rumah dengan salam, ini resep harmonis sebuah keluarga. Allah. Masuk rumah dengan salam, sederhana sekali yang mulia. Masuk rumah, assalamualaikum. Bahkan sebagian masyayikh menambahi, setelah kita salam masuk rumah, diusahakan membaca surat Al-Ikhlas, membaca sholawat 3 kali dan Al-Ikhlas 3 kali. Di antara manfaatnya, insya Allah keluarga tersebut tidak akan kekurangan urusan dunianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istiqomah setiap hari, insya Allah urusan-urusan dunia keluarga tersebut akan diselesaikan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke rumah suaminya dengan senyum-senyum, karena suaminya ini ahli korban, ahli dakwah, yang mana orang dakwah yang sungguh-sungguh semakin hari pasti akhlaknya akan berubah. Akhlaknya akan semakin manis, akhlaknya akan semakin indah, karena akhlak ini adalah buah daripada hasil amal agama. Orang mengatakan amal agama, mengatakan punya ilmu, tetapi semakin hari akhlaknya kok tidak semakin baik, maka perlu dipertanyakan, itu amal agama karena makhluk atau karena Allah. Kalau betul-betul dia amal agama, dia dakwah karena Allah, pasti semakin hari akhlaknya akan semakin baik. Hadirin yang mulia, akhirnya suasana di rumah tersebut jadi suasana yang baik. Menjadi suasana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai memikirkan anak-anaknya, bicara dengan istrinya, "Hai istriku, umur gini sudah 60 tahun lebih, kamu pun sudah mulai tua. Ini kalau kira-kira nanti setiap saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa ya sudah cukup bekal kita untuk di akhirat?" "Lah iya pakmu," orang Jawa manggil suaminya pakmu. "Lah iya pakmu, kira-kira bekal kita pun sudah cukup. Kita hari-hari amal agama cuma seperti main-main saja. Terus bagaimana? Kita ini punya anak. Kalau kita suruh sekarang hafalkan Quran, mana mampu? Saya 10 surat saja baca Qul ya ayyuhal kafirun kebalik-balik terus. La a'budu ma ta'budun wa la a'budu kebalik, enggak selesai-selesai.
Idza zulzilatil itu khairiyarah dengan syariyarah, selalu saya bingung mana yang duluan, mana yang belakang ini. Tetapi kalau anak kita niatkan nanti jadi hafidhul Al-Qur'an, maka dia akan jadi penyelamat kita di akhirat. Oh ya sudah, anak-anak kita kalau gitu kita niatkan untuk agama saja. Akhirnya anak-anaknya dipondokkan ke pondok-pondok, mereka hafal Al-Qur'an, sehingga di akhirat nanti orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an Allah akan panggil. Allah akan panggil, suruh baca seluruh hafalannya. Kalau anak kita hafal semuanya 6.666 ayat, disitulah derajat anak kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu yang mulia, nanti Allah akan panggil keluarganya, baik kakek, nenek, orang tua, semuanya dipanggil, diikutkan kepada keluarga yang paling tinggi derajatnya di surga sana. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ila akhir ayat. Kata ulama, ahli-ahli surga yang menempati surga yang lebih tinggi, maka keluarganya yang derajat surganya di bawah, maka akan Allah ikutkan kepada derajat keluarganya yang lebih tinggi. Demi apa yang mulia? Demi memuaskan hatinya orang-orang ahli surga. Akhirnya suasana di rumah kita, suasana agama betul-betul terjaga. Suasana pembicaraan kampung akhirat betul-betul terjaga. Akhirnya hari-hari istrinya itu mengingatkan, Pak, ini sudah minggu pertama, waktunya nisab 3 hari. Mas saya mentargetkan nisab setiap bulan 10 hari. Ayo bismillah, waktunya berangkat. Ini barang-barang saya siapkan. Masya Allah. Ketika istri seperti ini, betul-betul suami, alhamdulillah, kau ini betul-betul memang ratu bidadari, istriku. Pak, ini sudah mulai nisab tahunan. Dulu setiap tahun 40 hari, sekarang Mas Syekh mentarget untuk setiap tahun 4 bulan. Ayo bismillah, waktunya berangkat Pak. Sangunya kurang apa tidak? Sangunya kurang di nyawa tak tambahi. Allah. Masya Allah. Ketika suasana agama hidup yang mulia, akhirnya istri kita ini akan membantu kita untuk memudahkan usaha-usaha agama yang kita kerjakan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah contoh apabila agama dihidupkan dalam keluarga kita. Belum lagi nanti di akhirat yang mulia, orang-orang yang mengamalkan agama, apa balasan daripada Allah? Aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang dikehendaki oleh ahli surga, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan semua di akhirat sana. Hadirin yang mulia, usaha-usaha yang kita kerjakan ini tidak mampu kalau kita kerjakan sendiri saja tanpa dukungan daripada keluarga kita. Akan sangat berat. Maka selain kita usaha lagi dan lagi, kita juga ajak keluarga kita, istri-istri kita untuk usaha agama, usaha menyampaikan agama. Karena para wanita yang dia mau memikirkan agama, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran yang mulia, Allah sebutkan beberapa cerita wanita di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai zaman baginda Nabi sampai nanti hari kiamat, seluruh umat Islam membacanya, mendengarkan ceritanya. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan agama. Di antaranya adalah istrinya Fir'aun, Aisyah bintu Muzahim. Ketika beliau menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam, qurratu ainil li walak la taqtuluhu asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Cerita seorang wanita yang memikirkan agama, yang menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam sehingga dijadikan sebagai anaknya. Hari yang mulia, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebagian ayat disebutkan bagaimana dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga wanita lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu istrinya Imran alaihissalam. Imran ini adalah imam Masjidil Aqsa, dan istrinya ini adalah wanita yang mempunyai niat yang begitu tinggi, yang mana niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diabadikan di dalam Al-Quran.
idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Seorang wanita punya niat yang luhur. Apa niatnya yang mulia? Niatnya anak yang ada di kandungan ini nanti muharrar. Muharrar itu artinya adalah bebas dari urusan dunia. Hanya dan hanya anaknya untuk urusan agama saja. Niatnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, begitu juga cerita tentang Sayyidah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Cerita seorang wanita yang betul-betul oleh ibunya diniatkan untuk agama dan diterima oleh Allah, akhirnya dijaga, dikirimkan oleh Allah, dikirimi oleh Allah seorang guru yang terbaik di waktu itu, yaitu Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang mulia dari kisah Sayyidah Maryam ini, kata para ulama, pelajaran bagaimana seorang wanita bila dia mau tinggal di dalam rumah, tidak kemana-mana, maka justru rizkinya akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidah Maryam, ketika beliau hanya tinggal di dalam kamar saja, Allah berikan rezeki-rezeki, bahkan langsung Allah berikan rezeki daripada langit. Di waktu buah-buahan tidak musim, Allah berikan buah-buahan yang tidak ada di waktu itu. Wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Nabi Zakaria tanya, dari mana ini hai Zakaria, hai Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, semua cerita-cerita ini bukan hanya cerita dongeng ngomong kosong, tetapi pelajaran untuk kita semua yang mulia. Bila kita hidupkan suasana agama dalam kampung kita, dalam diri kita, keluarga kita, maka Allah akan berikan hal-hal perkara-perkara kebaikan yang tidak akan kita duga-duga. Hadirin yang mulia, bagaimana cara awal inti supaya agama masuk betul dalam diri kita? Kita rasakan dalam diri kita bahwa saya ini adalah hamba Allah, saya ini berhajat kepada Allah 24 jam, maka saya harus taat kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, saya ini harus ikut dengan junjungan saya, ikut jalannya junjungan saya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad Rasulullah. Dua perkara harus ada dalam diri kita supaya agama ini ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga caranya, kata para ulama, adalah dengan kita sampaikan usaha dakwah. Hadirin yang mulia, bila kita sampaikan usaha dakwah, kita sampaikan usaha agama, maka nanti agama akan menguat dalam diri kita. Ketika kita ini menyampaikan agama yang mulia, maka agama akan menguat dalam diri kita. Dengan hijrah maka agama akan menyebar. Dengan mujahadah maka agama akan menguat dalam diri kita. Hadirin yang mulia, maka selain kita memikirkan diri kita, kita pikirkan orang lain juga untuk sama-sama kita taat kepada Allah, sama-sama mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, usaha dakwah ini usaha yang luar biasa, yang mana bila kita kerjakan yang mulia, maka nanti dari dalam diri orang-orang yang tadinya tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali jadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ketika baginda Nabi datang di Mekah, beliau lahir di Mekah. Hadirin yang mulia, bagaimana keadaan orang-orang Mekah? Mereka orang-orang yang sudah tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah cucu-cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena sudah lama dakwah ditinggalkan, cucu-cucunya Nabi pun menjadi orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu baginda Rasulullah SAW bergerak menyampaikan agama, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir fali rabbika fasbir. Maka mulailah tampak di situ ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Di situ nampak Sayyidina Umar radhiyallahu an, di situ nampak Sayyidina Utsman radhiyallahu an, di situ nampak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin yang mulia, semua nampak dari mana? Daripada usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari usaha baginda Nabi akhirnya mengeluarkan para ulama-ulama yang hebat-hebat di zaman para sahabat. Abadilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini semua dari mana? Dari hasil dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Tampak juga terkeluar juga seorang yang sangat hebat dalam medan tempur, Sayyidina Khalid bin Walid. Dari mana ini keluar? Daripada dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, bila dakwah ini kita kerjakan yang mulia, maka hasilnya akan luar biasa. Kalau orang biasa yang mengatakan perkara yang penting, itu biasa mengatakan ini penting ini penting ini antara hidup dan mati ini. Hadirin yang mulia, kalau dakwah kata para ulama bukan antara hidup dan mati, ini surga atau neraka. Kalau kita mau sampaikan, kerjakan usaha agama ini, maka insya Allah umat akan terselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau umat tinggalkan usaha dakwah ini yang mulia, maka pelan-pelan akan semakin nanti jauh daripada agama, terus akhirnya nanti tidak lagi kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mulia, atas pentingnya semua perkara ini, nanti insya Allah setelah doa, ibu-ibu di belakang silahkan menuliskan nisab suaminya masing-masing. Karena kadang-kadang suami itu mau keluar itu masih malu-malu gitu, atau mungkin campur juga dengan takut-takut gitu. Tetapi kalau istrinya nanti yang mendaftarkan, Masya Allah, suami saya harus 4 bulan pokoknya tahun ini. Kalau sudah istri daftarkan, suaminya langsung insya Allah berangkat cash nanti. Nanti setelah doa, insya Allah ibu-ibu di belakang tuliskan nama suaminya. Ini waktunya masturoh, waktunya nisabnya kapan, tulis semua dan disetorkan ke bapaknya. Insya Allah nanti secepatnya akan pada keluar. Insya Allah yang mulia. Insya Allah. Tadi Allah SWT, begitu pula di hadapan kita ini, kita sedang mau mengadakan suatu acara besar, punya gawe. Istilah tiang Jawa, badhe mantu, ngunduh mantu. Mau mengadakan acara besar-besaran. Apa itu? Acara istimak kawasan. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha apapun tidak bisa lepas daripada kerjasama antara suami dan istri. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, itu tugas istimewa, tugasnya Bapak, kami di rumah bagian masak saja sudah. Tidak. Hadirin yang mulia, kerjasama antara suami istri dalam usaha dakwah ini sangat penting. Baginda Nabi SAW contohkan ketika beliau sedang sungguh-sungguh, waktu itu beliau berdoa, maka beliau ajak seluruh keluarganya. Nad'u abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ketika itu baginda Rasulullah dituduh bermacam-macam oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka baginda Nabi saking tidak kuatnya, maka beliau ajak keluarganya, istrinya, anak-anaknya semuanya diajak bareng-bareng. Ayo doa bareng-bareng, hai orang-orang kafir Quraisy. Kalau memang kamu yang salah, kamu yang akan dilaknat. Kalau saya yang salah, saya akan dilaknat. Orang kafir Quraisy melihat baginda Nabi doa bersama-sama dengan seluruh keluarganya, mereka ketakutan, mundur akhirnya. Ini kata para ulama istimbat daripada ayat Al-Quran ini. Kalau suami istri sebuah keluarga sudah berdoa sungguh-sungguh, terutama istrinya di rumah doa sungguh-sungguh, maka permintaan-permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau waktu istimewa, bapaknya yang menyiapkan saksinya istimewa, ibunya di rumah buat amalan, baca yasin pagi, baca yasin petang, kalau perlu puasa sunnah. Niatnya apa? Niatnya supaya istimewa ini sukses. Suksesnya istimewa itu apa? Bukan banyak yang hadir, bukan. Suksesnya istimewa itu kalau semakin banyak hidayah tersebar ke seluruh alam dan juga banyaknya pengeluaran jamaah-jamaah. Insyaallah ya.
Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu tabaraka an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Allahumma jal istima'ana hada istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis Allahumma kama jama'tana fi hadzal majma' ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya radwana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya radwana wa habibikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biduni mihnatin wala baliyah bimujarrad badlikal azim bi syafaati rasulikal karim innaka antallahul barur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah.